kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kisah ini menarik kita ceritakan karena pengaruh daripada kaum Sodom, kaum yang diutus Nabi Lut itu berkembang pada hari ini. Kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh kaum Lut itu berkembang pada hari ini, dan sayangnya makin berkembang dan tidak dilarang pemerintah. Justru pemerintah menutup mata. Padahal dosa ini adalah dosa yang bisa mendatangkan azab yang sangat besar. Apa itu? Dunia LGBT. Itu warisan daripada kaum Sodom. Nanti kita jelaskan bagaimana sejarah kenapa muncul LGBT sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai perkembangan di negeri kita tercinta ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cerita tentang kaum Lut. Diutus kepada mereka seorang nabi, keponakan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Allah sebut kisah Nabi Lut ini di 27 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Secara jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyebut namanya Lut di 4 surat. Pertama surah Al-An'am ayat 84, 86. Kemudian suratul Hajj ayat 43. Kemudian surah Sad ayat 13 dan surah Qaf ayat 13. Di 4 surat ini jelas Allah menyebut kalimat Lut. Adapun kisah rinciannya kita bisa baca dalam beberapa surat dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-A'raf ayat 79 sampai 84, surah Hud ayat 69 sampai 83, surah Al-Hijr ayat 57 sampai 77, surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175, kemudian surah An-Naml ayat 54 sampai 58, kemudian surah Al-Ankabut ayat 26 sampai 35, kemudian surah As-Saffat ayat 133 sampai 138, dan yang terakhir surah Al-Qamar ayat 33 sampai 40. Baik, sebelum kita bahas cerita Nabi Lut di dalam Al-Quran, saya ingin bercerita dulu tentang bagaimana kemudian muncul penyakit LGBT ini. Bagaimana sejarahnya, siapa yang memulainya, dan siapa yang menyuruhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu ada sebuah kaum yang disebut dengan Mu'tafikah. Mu'tafikah ini disebutkan dalam Al-Quran namanya dalam suratul Najm. Allah mengatakan wal mu'tafikata ahwa, dan perahara angin telah meruntuhkan negeri Mu'tafikah. Dahulu negeri Mu'tafikah itu negeri yang sangat subur. Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang luar biasa ke negeri ini. Dan orang-orang Mu'tafikah itu orangnya baik-baik, akhlaknya baik, santun, suka menyumbang, dermawan kepada orang, sehingga daerah-daerah di sekitarnya menyukai dan mencintai kaum Mu'tafikah ini. Tetapi kemudian seiring dengan waktu, Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim paceklik yang luar biasa.
bertahun-tahun tidak turun hujan sehingga kemudian tanamannya banyak mati, sehingga buah-buahan yang mereka bangga-banggakan dan itu hasil ekonomi mereka dan mereka suka menyumbang ke daerah-daerah yang lain, jangan lagi disumbangkan untuk mencukupi negeri Mu'tafikah saja, tidak, sehingga akhirnya kemudian mereka pun kesulitan ekonomi. Dari sinilah kemudian iblis memanfaatkan kondisi kelemahan ekonomi orang-orang Mu'tafikah ini. Jadi ada satu kisah, karena di negeri Mu'tafikah saja yang subur makmur itu ketika paceklik sudah kekurangan penduduknya, apalagi di negeri-negeri lain gitu ya, tentu lebih miskin lagi. Sehingga akibat kemiskinan ini banyak pencurian, perampokan dari daerah-daerah yang lain menuju Mu'tafikah. Jadi Mu'tafikah banyak kejahatan dari luar. Jadi syaitan atau iblis ini menjelma manusia baik, kemudian menasihati orang-orang Mu'tafikah agar jangan satupun orang-orang luar masuk ke Mu'tafikah, apalagi sampai berani mencuri buah-buahan di kebun mereka yang sangat terbatas. Kemudian syaitan mengatakan sebaiknya dibuat efek jerah. Dengan cara apa? Kalau ada pencuri masuk kemudian ketangkap, maka dia harus membayar denda 4 dirham. Kalau tidak juga efeknya, maka takut-takuti mereka agar engkau kemudian melakukan homoseksual dengan mereka, perkosa begitu ya laki-laki tersebut dengan cara melakukan homoseksual. Sebenarnya hanya gertakan saja awalnya, supaya orang-orang takut masuk ke Mu'tafikah sehingga tidak mencuri buah-buahan, itu saja awalnya. Tetapi namanya syaitan iblis itu pandai, dia khutuwahnya, banyak langkahnya. Akhirnya kemudian iblis ini menyerupai anak muda yang ganteng sekali yang berasal dari negeri lain, kemudian pura-pura mencuri, kemudian ketangkap. Entah kenapa pemilik kebun itu menuruti apa yang dibisikkan oleh iblis sebelumnya supaya membayar denda 4 dirham, dan dikasihnya. Kemudian dilepas. Rupanya dalam beberapa hari kemudian mencuri lagi dan ketangkap. Oh, tidak kapok, berarti harus disodomi bahasa kitanya ya, supaya dia kapok dan tidak datang lagi ke sini. Akhirnya betul-betul disodom, dan rupanya malah kemudian kesenangan dan keenakan. Akhirnya kemudian disinilah permulaan terjadi homoseksual. Jadi setiap hari iblis datang dan melakukan hal yang seperti itu, kemudian mengundang temannya, kemudian mengajak begitu, kemudian mengundang temannya lagi dan mengajak begitu. Akhirnya lambat laun, sedikit demi sedikit mereka pun menyukai perbuatan setan itu, homoseksual ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika hampir tidak ada satupun laki-laki kecuali menyukai perkara ini sampai kepada anak-anak diajari. Menurut para ulama, akibat kemudian perbuatan homoseksual, maka Allah adab perempuannya pun melakukan hal yang sama. Perempuannya melakukan lesbi juga. Lah, secara lesbi pun kurang lebih. Jadi ketika laki-lakinya sudah tidak suka perempuan, dan perempuan kesepian karena tidak pernah digauli suaminya, maka iblis yang menjelma laki-laki tampan itu sekarang dia menjelma wanita yang cantik. Datanglah ke wanita-wanita kaum Mu'tafikah ini, kemudian mengompori mereka dan mengatakan, lihat, suami-suami kita sudah tidak lagi cinta dengan kita, mereka suka dengan sesama jenis mereka. Lah, kenapa kita juga tidak melakukan hal yang sama? Akhirnya kemudian terjadilah lesbi. Perempuan suka perempuan, yang laki-lakinya suka laki-laki.
Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat paceklik yang ada di negeri Mu'tafikah ini, sehingga akhirnya kemudian kembali subur, kembali kaya, ekonominya jalan. Bukannya mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan menghentikan perbuatan setan itu, justru mereka semakin rusak. Justru semakin rusak akhlaknya. Bukan hanya sekedar melakukan homoseksual dan lesbi saja, tetapi juga mereka mulai melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Mereka mulai merampok. Kalau ada orang datang ke daerahnya, hanya sekedar lewat saja dirampoknya. Dan itu nanti dijelaskan dalam Al-Quran, bagaimana mereka merusak di bumi itu. Termasuk juga mereka suka mengucapkan kalimat-kalimat kotor, mulai curang dalam berniaga. Pokoknya akhlak-akhlak yang mungkar mereka lakukan.